kabar kalian semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang baik ya. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Remina Tarigan. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Oke, bagus sekali. Nah, untuk pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah tentang nilai dan norma sosial. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah nilai. Nah, dalam hal ini ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan tentang pengertian dari nilai. Yang pertama adalah pendapat dari Robert M.Z. Lawang. Nah, Robert M.Z. Lawang mengatakan bahwa nilai artinya gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, serta mempengaruhi perilaku sosial orang yang memiliki nilai tersebut. Nah, sekarang pendapat yang kedua adalah pendapat dari Surjono Sukanto. Nah, Surjono Sukanto mengatakan bahwa nilai artinya suatu konsepsi yang abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik atau buruk. Jadi, dari kedua pendapat para ahli tersebut, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa nilai artinya segala sesuatu yang dianggap berharga ataupun tidak berharga, baik atau buruk, diinginkan ataupun tidak diinginkan, dan mempengaruhi perilaku orang yang memiliki nilai tersebut. Contohnya adalah ketika seorang siswa memperoleh nilai 100 pada ulangan matematika, maka dia akan menganggap bahwa nilai yang telah dia peroleh tersebut adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang diinginkan oleh dirinya, dan sesuatu yang dianggap baik. Nah, ketika dia memperoleh nilai 100 pada ulangan matematika tersebut, maka hal itu akan dapat mempengaruhi perilaku dari individu tersebut. Seperti misalnya dia akan merasa senang ketika dia mendapat nilai 100, dia juga bahkan tidak malu untuk menunjukkan hasil ulangannya kepada orang tuanya dan juga kepada teman-temannya. Namun, ketika ada seorang siswa yang mendapat nilai 0 pada ulangan matematika, maka dia akan menganggap bahwa nilai yang telah dia peroleh tersebut merupakan sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak diinginkan. Dan adanya nilai tersebut tentu akan mempengaruhi perilaku dari individu tersebut. Seperti misalnya, dia akan merasa sedih saat menerima hasil ulangan tersebut, bahkan dia akan mengoyak hasil ujiannya serta membuangnya ke tempat sampah. Dia tentunya akan malu menunjukkan hasil ulangannya kepada setiap orang, bahkan kepada dirinya sendiri. Nah, itu menunjukkan bahwa adanya nilai yang dimiliki oleh seseorang tentunya akan mempengaruhi perilaku dari orang tersebut. Nah, seperti itulah yang dikatakan dengan nilai. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis nilai. Nah, ada beberapa jenis-jenis nilai. Yang pertama, menurut Notonegoro. Nah, menurut Notonegoro, ada 3 jenis nilai. Yang pertama adalah nilai material. Nilai material artinya nilai yang berguna bagi jasmani manusia. Contohnya adalah sandang, pangan, dan juga papan. Yang kedua adalah nilai vital. Yang dikatakan nilai vital artinya nilai yang berguna bagi manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Contohnya adalah siswa membutuhkan buku dan juga pulpen untuk belajar. Petani membutuhkan cangkul untuk bekerja. Supir membutuhkan mobil untuk mencari penumpang. Tukang ojek membutuhkan sepeda motor untuk mencari penumpang. Nah, itu adalah contoh-contoh dari nilai vital. Sekarang yang ketiga adalah nilai kerohanian. Yang dikatakan nilai kerohanian adalah nilai yang berguna bagi rohani manusia. Contohnya adalah beribadah ke gereja, melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa, mengaji, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah 3 jenis nilai menurut Notonegoro. Nah, sekarang adalah jenis nilai berdasarkan cirinya. Nah, berdasarkan cirinya, ada 2 jenis nilai. Yang pertama adalah nilai dominan. Nah, nilai dominan artinya nilai yang dianggap lebih penting dari nilai lainnya. Contohnya adalah seorang siswa merasa lebih penting memiliki handphone daripada mainan, terutama pada masa COVID-19 ini. Contoh yang kedua adalah seorang petani menganggap bahwa memiliki cangkul jauh lebih penting daripada memiliki yang namanya handphone. Nah, seperti itulah yang dikatakan dengan nilai dominan. Nah, yang kedua adalah nilai mendarah daging. Yang dikatakan nilai mendarah daging adalah nilai yang telah menjadi kepribadian ataupun kebiasaan seseorang. Contoh yang pertama adalah seorang guru
akan merasa gagal dalam mengajar dan mendidik siswa ketika siswanya tidak naik kelas. Contoh yang kedua adalah orang tua akan merasa gagal dalam mendidik anaknya ketika anaknya berperilaku yang nakal. Nah, seperti itulah yang dikatakan dengan nilai mendarah daging. Nah, sekarang kita akan masuk materi yang kedua adalah tentang norma. Kita masuk yang pertama, pengertian norma. Nah, ada beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan tentang pengertian dari norma. Yang pertama adalah pendapat dari Robert M.Z. Lawang. Nah, Robert M.Z. Lawang mengatakan bahwa norma artinya patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu. Yang kedua adalah pendapat dari Surjono Sukanto. Nah, menurut Surjono Sukanto, norma artinya suatu perangkat agar hubungan di dalam suatu masyarakat dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Nah, jadi dari kedua pendapat para ahli tersebut, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa norma artinya aturan-aturan yang bersifat mengikat ataupun memaksa setiap individu untuk melaksanakannya. Nah, sekarang kita masuk yang kedua adalah tingkatan norma. Nah, berdasarkan tingkatannya, terdapat 5 jenis norma. Yang pertama adalah usage ataupun cara. Nah, yang dikatakan usage adalah cara untuk melakukan sesuatu. Selain itu, yang namanya usage merupakan perbuatan yang dilakukan secara pribadi ataupun perseorangan. Nah, dalam hal ini, ketika kita melanggar yang namanya norma usage, sanksi yang diberikan hanya berupa cemoohan ataupun ejekan saja. Nah, contoh norma usage adalah tidak boleh bersendawa pada saat makan. Jadi, ketika ada orang yang bersendawa pada saat makan, maka orang tersebut pasti akan dicemooh oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Contoh yang kedua adalah ketika kita hendak menghadiri sebuah pesta, maka kita harus berpakaian yang rapi dan sopan. Jadi, ketika ada seorang individu yang pergi ke pesta dengan menggunakan pakaian olahraga, maka orang tersebut pasti akan dicemooh oleh orang-orang yang hadir dalam pesta tersebut. Nah, sekarang tingkatan norma yang kedua adalah folkways ataupun kebiasaan. Yang dikatakan folkways adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Contoh yang pertama adalah mencium tangan orang tua ketika hendak pergi ke sekolah ataupun ketika pulang dari sekolah. Yang kedua, menerima sesuatu dengan menggunakan tangan kanan. Yang ketiga, mengetuk pintu sebelum masuk. Yang keempat, membungkukkan badan ketika kita berjalan melewati orang yang lebih tua. Nah, seperti itulah contoh-contoh dari folkways. Nah, dalam hal ini, ketika kita melanggar yang namanya norma folkways, kita akan mendapat yang namanya teguran keras. Sekarang tingkatan norma yang ketiga adalah mores ataupun tata kelakuan. Yang dikatakan mores adalah pedoman perilaku masyarakat yang telah tertanam kuat. Nah, perlu kita ketahui bahwa yang namanya mores bersumber pada ajaran agama, undang-undang, ideologi, filsafat, dan lain sebagainya. Contoh yang pertama adalah menghormati orang tua. Nah, hal ini tentunya sesuai dengan ajaran agama. Contoh yang kedua adalah tidak menggunakan obat-obatan terlarang ataupun narkoba dan sejenisnya. Contoh selanjutnya adalah tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita melanggar yang namanya norma mores, maka kita akan mendapat hukuman sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Seperti contoh yang tadi, ketika kita melawan orang tua kita, di mana hal tersebut tentunya bertentangan dengan ajaran agama, maka dalam hal ini, sanksi yang akan kita peroleh adalah kita akan mendapatkan hukuman dari orang tua kita. Nah, seperti itulah yang dikatakan dengan mores. Sekarang tingkatan norma yang keempat adalah custom ataupun adat istiadat. Yang dikatakan custom adalah aturan yang tidak tertulis dan diwariskan secara turun-temurun. Nah, dalam hal ini, ketika kita melanggar yang namanya norma custom, maka kita akan dihukum sesuai dengan aturan adat yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Nah, contohnya adalah di dalam masyarakat suku Batak, di mana di dalam masyarakat suku Batak ada aturan yang melarang adanya pernikahan semarga. Jadi, ketika ada masyarakat suku Batak yang melakukan yang namanya pernikahan semarga, maka orang tersebut pasti akan dikucilkan ataupun diasingkan dari kehidupan masyarakat.
Sekarang tingkatan norma yang kelima adalah law ataupun hukum. Yang dikatakan law adalah aturan tertulis yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Contohnya adalah tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal, seperti misalnya mencuri, membunuh, memperkosa, melakukan korupsi, dan lain sebagainya. Jadi, ketika kita melanggar aturan-aturan tersebut, maka kita akan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, itu adalah 5 tingkatan dari norma. Nah, sekarang kita masuk materi yang ketiga adalah jenis-jenis norma. Nah, di dalam kehidupan masyarakat, norma dapat dikelompokkan ke dalam 5 jenis. Yang pertama adalah norma agama. Nah, norma agama artinya norma yang bersumber pada kitab suci sesuai ajaran agama tertentu. Contohnya adalah melaksanakan sholat 5 waktu dalam ajaran agama Islam. Contoh yang kedua adalah menjalankan 10 perintah Allah sesuai dengan ajaran agama Kristen, seperti misalnya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak mengucapkan saksi dusta, menghormati orang tua, dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah yang dikatakan dengan norma agama. Yang kedua adalah norma hukum. Yang dikatakan norma hukum adalah norma yang bersumber pada peraturan hukum suatu negara. Contohnya adalah membayar pajak, menaati aturan-aturan lalu lintas, dan lain sebagainya. Sekarang yang ketiga adalah norma kebiasaan. Yang dikatakan norma kebiasaan adalah norma yang bersumber pada kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya adalah melakukan mudik menjelang hari raya Idul Fitri. Contoh lainnya, melakukan syukuran ataupun doa bagi anak yang baru lahir, serta melakukan ziarah ke kuburan orang yang telah meninggal. Nah, seperti itulah yang dikatakan dengan norma kebiasaan. Yang keempat adalah norma kesopanan. Norma kesopanan artinya norma yang bersumber pada aturan manusia dalam berperilaku, baik cara berbicara, cara berpakaian, cara bersikap, dan lain sebagainya. Contoh yang pertama adalah dalam hal berbicara, di mana dalam hal berbicara terdapat aturan-aturan, yakni tidak boleh berbicara menggunakan bahasa-bahasa kotor ataupun bahasa-bahasa yang kasar. Contoh yang kedua adalah dalam hal berpakaian, di mana dalam hal berpakaian kita harus menggunakan pakaian yang sopan dan tertutup. Yang ketiga dalam hal bersikap, di mana dalam hal bersikap ada banyak norma-norma ataupun aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Seperti misalnya, mengucapkan terima kasih kepada orang lain ketika kita menerima sesuatu, meminta maaf ketika kita bersalah, mengetuk pintu sebelum masuk ruangan, tidak meludah sembarang tempat, dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah yang dikatakan dengan norma kesopanan. Sekarang yang terakhir adalah norma kesusilaan. Yang dikatakan norma kesusilaan adalah norma yang bersumber pada hati nurani ataupun akhlak manusia tentang apa yang dianggap baik ataupun buruk. Contohnya adalah tidak berciuman di depan umum, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang tabu bagi masyarakat Indonesia. Nah, itu adalah jenis-jenis norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Baiklah anak-anak ibu, itu saja materi kita untuk hari ini, yakni tentang nilai dan norma sosial. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi yang selanjutnya.